Habib, ini belum sampaikan, alhamdulillah kita di majelis kedatangan Habib Abu Bakar dari Surabaya dan Habib Soleh dari Jakarta. Kemudian jadi sudah jadi orang asrama. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan segala rahmatnya kepada kita, terutama ada takdim yang kita kepada cucu-cucu baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Ustaz, guru jamaah, dan juga tamu kita Al-Habib Abu Bakar As-Segar Sidin dari kota Surabaya, daerah Ampel. Nah, Sidin ini rumahnya di daerah Ampel. Ya, insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Jadi sebenarnya ini tamunya itu lain ulun, tamunya Abu Bakar. Ulun ini mengawal Sidin, umpat mengawal, tapi ulun yang disuruh bicara. Bisa ya. Alhamdulillah. Tapi insya Allah kita semua nanti bisa mendapatkan doa dari beliau. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang yang ahli ilmu, yang diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia sampai akhirat. Juga yang kita hormati Ketua Majelis Ta'lim dan Dzikir Nurus Salam, yaitu Ustaz Komar yang ada di hadapan kita, dan juga para orang tua yang ada di hadapan ulun, para guru, para ustaz, hadirin dan hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya sehat berataan. Insya Allah kita di malam hari ini insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga tidak lupa pula kepada rombongan-rombongan pengantar ulun yang masya Allah luar biasa. Kalau tanpa mereka, siapalah kita yang ada di sini, yang selalu siap melayani, siap membantu. Insya Allah di setiap doa-doa kita tidak akan pernah melupakan mereka. Mudah-mudahan insya Allah semuanya apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan untuk Allah, mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Di hadapan kita ada Ustaz Ahmadi, ada Guru Mahyul, ada Pak Haji Sahab. Mudah-mudahan insyaallah sehat walafiat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berataan adalah orang beriman. Orang Islam. Sehingga dikatakan bahwasanya ada 3 perkara yang bisa membuat kita itu bahagia. Tujuan kita di dunia ini pengen apa sebenarnya? Tujuan utama kita adalah pengen bahagia. So, cuma juga kaya tapi nggak bahagia, betul? Percuma banyak harta di mana-mana tapi nggak bahagia. Percuma banyak anak, banyak keluarga tapi tidak bahagia. Percuma banyak bini kalau tidak bahagia. Jadi inti kehidupan adalah ingin bahagia. Dikasih Allah kaya dalam keadaan bahagia. Artinya apa? Berkah. Dikasih Allah sehat yang sehari-harinya kita selalu dapat kebahagiaan. Dikasih Allah anak yang soleh dan solehah supaya kita bahagia, senang. Dikasih bini, kalaupun dilebihkan sama Allah bininya bungas atau cantik tapi solehah, insya Allah bahagia. Tapi kalau sebaliknya, nggak ada kenikmatan tanpa ada kebahagiaan. Wujud. Nah, sekarang kita ingat-ingat satu nasihat yang begitu penting tentang kebahagiaan. Dikatakan qad aflahal mu'minun, qad aflaha man aslama. Dikatakan benar-benar akan bahagia orang. Siapa yang bahagia? Man aslama, orang yang diberi Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ini nikmat besar. Iman ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tanpa iman dan Islam kita, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul atau tidak? Pian mengaji, yang dikaji bukan kajian Islam, tidak diterima. Pian sugih, kalau sugih tanpa adanya iman dan Islam, percuma. Pian banyak, misalkan banyak istri, banyak anak, banyak, semuanya ada di dunia, tanpa Islam gak ada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Gak ada. Qad aflaha man aslama. Masya Allah. Di antara nikmat yang paling agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah beri kita nikmatul Islam wal iman. Kita ini sudah dapat kebahagiaan dari keislaman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu syukuri, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman, bahkan menjadi orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
Wa ruziqa kafafan, orang yang bahagia itu adalah orang yang diberi rezeki oleh Allah cukup. Cukup itu tidak menentu kepada jumlah. Ada orang satu hari dapat 100.000 tapi dia merasa cukup, itu bahagia. Ada orang satu hari dapat 10 juta merasa kurang, berarti dia tidak bahagia. Kenapa? Kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruziqa kafafan, diberi rezeki cukup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya. Apa dikatakan oleh Imam Haddad, la yaktur hammu ma yakum. Dunia ini jangan kau pusingkan. Dunia kada usah dipikir akan terlalu berlebihan. Gak usah. Kenapa? Alladzi kusiblan hasilul larik, yang sudah dibagi tentuan Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah sampai padamu, akan sampai. Alladzi ghairik ma yasil ilaik, yang bukan milikmu gak akan sampai kepadamu. Cukup, jangan pusing dengan dunia, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ada orang diberi makan tempe cukup, alhamdulillah, masya Allah, tempe. Ya, nikmat. Cukup. Kenapa? Allah beri rasa cukup di dalam hatinya. Ada orang diberi sate, mintanya lebih dari sate, masya Allah. Ya, itu namanya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih makan sama Allah sehari 3 kali, ini merasa kurang kalau 3 kali, mintanya 5 kali. Ini kan hati yang komentar di dalam hati kita ini. Yang bisa menilai diri kita adalah kita sendiri. Kita ini termasuk orang yang mensyukuri nikmat atau orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup, intinya segala apa yang datang kepada kita udah nikmati, syukuri. Itu namanya Allah berikan rezeki yang cukup bagi kita. Ada orang, banyak orang yang lebih hebat dari kita, yang lebih mungkin hartanya lebih banyak, tapi hidupnya gak pernah merasa cukup. Fir'aun kurang kaya apa Fir'aun? Ya Pak? Kurang hebat apa Fir'aun? Tapi karena dia selalu merasa kurang dan ingin selalu lebih daripada segalanya, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Yaitu wa ghana'ahullahu bima atah. Dan merasa apa? Merasa cukup atau berterima kasih dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sudah nikmati hidup ini, gak usah bikin pusing. Yang penting semua itu kita syukuri, maka insya Allah gak ada yang susah. Betul tidak? Allah. Tes. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rasa cukup, diberikan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqil maharim takun a'badan nas. Nabi SAW bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas.
Nasihat Nabi, bertakwalah kepada Allah dari hal-hal yang diharamkan, maka kamu akan menjadi hamba yang paling ibadah kepada Allah. Hamba yang paling ibadah, bertakwa kepada Allah dari hal yang diharamkan, maka kita itu sudah dianggap sebagai hamba yang paling ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksudnya? Saya kasih gambaran ya. Saya kasih gambaran. Ada si A. Si A ini rancak ibadah ke masjid, rancak hadir majelis taklim, rancak sedekah, sering beramal soleh, sholatnya Masya Allah 5 waktu dijaga, sholat duha dijaga, tahajudnya dijaga. Tapi di sisi lain si tim juga tidak lupa dengan maksiat, mencuri ya dia, main macam-macam maksiat ya, berzina ya dia, naudzubillah min dzalik, dan lain sebagainya. Perbuatan maksiat ya dia lakukan, perbuatan dosa kepada Allah ya dia lakukan. Jadi rancak ibadah, rancak majelis taklim, tapi dia juga tidak lupa dengan maksiatnya. Itu si A. Ya, yang si B, si B ini ibadahnya enggak banyak-banyak. Ya, sholat zuhur ke masjid, asar ke masjid, 5 waktu dijaga. Sidin kadang sholat sunnah, kadang sunnah qobliyah, ba'diyah enggak. Tapi 5 waktu ini kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dijaga. 5 waktu. Terus bulan puasa dia puasa. Terus waktunya zakat fitri dia zakat. Kalau diwajibkan untuk zakat yang lain dia zakat. Dia melakukan kewajiban. Dibilang sholat duha ya gak pernah, sholat tahajud ya gak pernah. Tapi si B tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, yang paling ibadah sama Allah siapa? A atau B? B. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ittaqil ma'arif takun a'badan nas. Bertakwa kepada Allah dari hal yang diharamkan, kamu sudah akan dianggap oleh Allah sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Jadi gak ada usaha, gak ada usaha. Wah, saya harus 1 hari hafal Al-Quran, tapi besoknya ke Banjar, maksiat lagi. Jangan. Tapi cukup ibadah kamu, cukup secukupnya, seadanya. Tapi kamu jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu lebih baik daripada ibadahnya banyak plus maksiatnya juga banyak. Ya. Yang lebih baik lagi, yang ketiga si C. Yang lebih baik lagi si C, ya ibadahnya bagus, kewajiban 5 waktu dijaga, sholat sunnah kada ditinggal, sholat duha kada ditinggal, tahajud kada ditinggal, sedekah kada ditinggal, hadir majelis taklim kada ditinggal, pun maksiat tidak dilakukan. Itu yang hebat. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi kalau misalkan kita tidak mampu menjadi si C, jadilah seperti si B. Jangan sampai menjadi si A. Apalagi yang sudah ibadah kadang maksiat dia. Nah, apa artinya? Kalau si A ini ada istilahnya STMJ, ya, sholat terus, maksiat jalan. Nah, ini STMJ. Jadi sekarang kita ini mau jadi ulama, misalkan kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, kadang bisa.
Ya, gak mampu, banyak godaan, Masya Allah. Tapi minimal kita bisa menempati sifat dan karakter beliau, yang mana beliau tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang. Ibadah mereka itu, ya kalau dibilang hebat, ya Masya Allah, luar biasa. Tapi yang lebih diutamakan adalah tidak pernah melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita, ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba yang selalu ibadah dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqil ma'arif takun a'badan nas. Warda bima qasamallahu laka takun adnan nas. Ridho. Apa makna ridho? Ridho, menerima daripada apa yang sudah Allah bagikan kepada kita, itu adalah manusia yang paling kaya. Manusia yang paling kaya itu adalah orang yang selalu ridho apapun yang sudah diberikan sama Allah. Dikasih jadi orang Pagatan, alhamdulillah, syukuri. Jangan maksa jadi orang Arab, atau jangan maksa jadi orang Perancis. Sudah jadi orang Pagatan, alhamdulillah. Ya Bang, jangan maksa menjadi orang misalkan Simpang atau apa. Jangan, inilah yang diberikan sama Allah kepada kita, ini yang disyukuri. Warda bima qasamallahu lak takun adnan nas. Kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Cukup kita dapat sekian, alhamdulillah. Teman kita dapat sekian, walaupun beda, syukuri, alhamdulillah. Kenapa? Dikatakan laisal ghina bi kasratil ardi, innamal ghina ghina nafsi. Kekayaan itu bukan dinilai daripada banyaknya aset atau harta, tapi kekayaan itu dinilai daripada hati yang selalu merasa cukup, tidak butuh sama yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang kaya. Ya mereka ini para ulama-ulama bahari ini, mereka luar biasa. Tidak ada la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu tidak ada rasa takut atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa sedih. Maksudnya apa? Apa simbol itu? La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada rasa takut mereka kepada manusia siapapun. Artinya apa? Enggak ada rasa takut saya miskin, enggak ada. Enggak ada rasa takut saya dikasih sakit sama Allah, enggak ada. Enggak ada rasa takut saya misalkan apapun yang terjadi pada diri saya, enggak ada rasa takut. Kenapa? Yang dia takutkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan enggak pernah sedih kehilangan sahabatnya, enggak sedih kehilangan hartanya, enggak sedih, enggak ada rasa sedih. Kalau dunia meninggalkannya, enggak sedih. Kehilangan duit 1.000 sama kehilangan duit 100 juta sama bagi mereka, tidak ada rasa sedih. Kenapa? Mereka sedih kalau mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kalau sudah orang yang punya sifat seperti ini, insya Allah jadi wali. Ya Bang, jadi wali kita. Tapi kita ini belum sampai derajat seperti itu, belum. Kita kehilangan duit 1 juta dan bingung. Sudah menuduh ke sana kemari, kanan kiri, udah bingung. Apalagi yang puluhan juta, apalagi yang ratusan juta kehilangan. Masya Allah. Misalkan alhamdulillah rumah kebakaran, kalau kita, nangis-nangis. Kalau mereka orang aulia soleh, para aulia enggak ada. Mau rumah hilang terserah, mau apapun hilang terserah. Kenapa? Yang penting di dalam hatinya tidak pernah hilang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mereka. Nah, harusnya kita harus belajar seperti mereka, walaupun tidak sempurna bisa mengikuti mereka.
Dan mudah-mudahan insya Allah kita menjadi orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita ini ada majelis taklim, ada ilmu yang bisa ngerem keadaan kita, yang bisa mengendalikan diri kita, ya majelis yang seperti ini. Majelis yang seperti ini. Karena sesungguhnya apa? Dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan, wa inna ab'ada min rabbina rahimi qalbun qasi. Ingat-ingat, sesungguhnya yang jauh dari Allah adalah orang yang hatinya qalbun qasi, keras. Tahulah keras, batu itu keras. Qalbun qasi, hati kita ini bisa jadi keras. Kalau hati kita keras, otomatis kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih nasihat gak mau, diajak ke majelis taklim gak mau, disuruh mengaji gak mau. Ini tanda-tanda orang yang hatinya keras. Hati-hati, ini tanda-tanda orang yang hatinya keras. Diajak sedekah gak mau, dinasehati gak mau, diajak sholat gak mau, diajak ngaji gak mau, diajak berbakti sama orang tua gak mau. Alhamdulillah, ini orang, tanda-tandanya orang ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya biar kita ini bisa dekat lagi sama Allah? Bagaimana? Bikasratis sholati wa ta'ati. Ingat-ingat, cara untuk meluluhkan hati yang keras dengan memperbanyak sholat. Kembali sholat lagi, ibadah, zikir, hadir majlis taklim, wa ta'ati, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui, menghadiri majlis-majlis yang seperti ini adalah salah satu perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa meluluhkan hati yang keras. Yang tadinya hati kita keras jadi lembek, sehingga kita bisa dekat lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa tarki ma li nafsi min syahwati, dan meninggalkan apa-apa yang ada di dalam jiwa, sesuatu yaitu yang sifatnya syahwat. Jangan mengikuti syahwat. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ke ini? Lanjut kah? Lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan di dalam diri manusia itu ada yang namanya ruh, ada yang namanya nafsu. Ya, paham ya? Kita ini di dalam diri kita ada namanya ruh, ada namanya nafsu. Ini dua ini sudah pasti ada dalam diri manusia. Ada ruh, ada nafsu. Sehingga manusia kalau sudah dia mengutamakan nafsunya, otomatis dia akan mengutamakan hal-hal yang nikmat di dunia yang menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita mengutamai nafsu, mendahulukan nafsu, maka otomatis nafsu ini akan lebih tinggi daripada ruh yang ada dalam diri kita. Tanda-tandanya orang yang nafsunya lebih tinggi, ruhnya lebih rendah adalah orang yang gak mau hadir majlis. Orang yang diajak sholat gak mau, orang yang diajak ibadah gak mau, orang yang diajak amal soleh gak mau. Berarti dia lebih mengutamakan nafsunya. Contoh misalkan malam ini ada majlisnya guru, rutin istiqomah, tapi di saat kita mau berangkat dari rumah, ya ada sesuatu yang berbarengan dengan waktunya majlis. Misalkan ada kawan mengajaki main catur misalkan, atau ada kawan yang mengajaki mancing, ya hal-hal yang nggak ada faedahnya. Kalau hal-hal yang ada faedahnya lain, misal
oh ada tamu silaturahmi itu lain. Ya, ini kita menceritakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di dalam agama. Mancing misalkan, atau ngajak jalan-jalan ke pantai, tapi bersamaan waktunya dengan majelis. Nah, wah ini ngajak ke pantai, tapi malam ini majelisnya guru. Nggak usah ke pantai aja. Nah, kalau memilih pantai untuk mancing, berarti nafsu kita lebih dominan daripada ruh. Nah, berarti kita kalah dalam ruh kita. Tapi kalau manusia itu ruhnya lebih hebat, insya Allah semuanya enteng. Ke majelis lebih ringan, sholat lebih ringan, baca Quran lebih ringan, enak, nikmat. Kenapa? Karena ruhnya lebih besar keinginannya daripada nafsunya. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya dikuatkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ada satu kisah yang menarik. Terakhir, kisah ini Masya Allah luar biasa. Ini nyambung dengan di malam Asyura, karena bulan ini kita begitu dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk memperhatikan anak yatim. Ya Pak? Memperhatikan anak yatim. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ana wa kafirul yatim kahataini. Saya, kata Nabi Muhammad, dan bersama orang yang kafir. Tahu kafir? Kafir itu yang memperhatikan anak yatim, pengurus anak yatim. Bukan hanya pengurus, artinya yang pengurus yayasan yatim piatu, bukan. Tapi orang yang memperhatikan anak yatim. Orang yang memperhatikan anak yatim, kata Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat hubungan bersama dia seperti dua telunjuk ini. Dekat, saking dekatnya telunjuk ini. Artinya apa? Orang yang betul-betul perhatian kepada anak yatim, derajatnya akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada satu kisah, ini kisah nyata, bukan kisah dongeng, kisah nyata. Di suatu daerah ada salah satu rumah tangga suami istri, yang mana suaminya ini ahli maksiat, tapi ia kadang lupa juga ibadah. Ya Pak, kayak tadi, ya, ia maksiat jalan, ya sholatnya jalan. Sidin ini kalau ingin maksiat, kebiasaan Sidin itu apa? Mabuk, kebiasaannya mabuk. Tapi dia nggak mau mabuk kalau siang hari. Sidin maunya mabuk kalau imbah sholat isya, karena waktunya panjang. Kalau dari isya sampai subuh itu panjang. Jadi Sidin kadang mau mabuk kalau siang, habis subuh dikit waktunya, nanti zuhur, habis zuhur nanti asar, nggak mau Sidin. Jadi Sidin setiap malam mabuk, kerjanya mabuk, maksiat, ajak kawan-kawannya di mana, pokoknya kebiasaannya lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking hebatnya, kalau sudah mabuk kadang-kadang pepah di jalan, atau kadang-kadang sampai rumah itu sudah nggak sadarkan diri, nggak pakai baju, macam-macam sudah. Ya Allah, saking hebatnya. Alhasil satu kampung di situ nggak ada yang suka sama dia. Suatu waktu si pemabuk ini meninggal dunia. Istrinya bingung, bagaimana cara ngurus jenazah suami saya ini. Dipanggilnya warga, nggak ada yang mau datang. Kenapa? Karena semua warga tahu yang meninggal adalah orang yang ahli maksiat. Tapi warga nggak tahu Sidin ini apa kelebihannya. Pokoknya tahunya Sidin ahli maksiat, dia mau. Akhirnya istrinya bingung. Ini warga gak ada yang mau datang, gak ada yang mau urus, kayak apa ini, bingung.
Di kampung itu ada salah satu orang soleh yang memang kerjaannya nggak pernah keluar dari kamarnya, sudah bertahun-tahun nggak ada pernah keluar. Orang soleh di kampung itu terkenal, tapi warga tahunya orang soleh ini lagi halwat di kamarnya, nggak ada pernah keluar dari kamar. Di malam itu orang soleh ini dimimpi sama Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan langsung sama Nabi, wahai fulan, keluarlah kamu dari kamarmu, kamu datangi kampungmu, cari namanya Fulan bin Fulan yang meninggal pada hari ini, kamu urus jenazahnya. Perintahnya Nabi langsung, perintahnya Nabi yang disuruh orang soleh wali itu. Pas wali ini keluar dari rumahnya, warga kelihatan, oh heran, wah ini si Din ini kenapa keluar ini? Ini sudah berapa tahun gak keluar kamar ini? Akhirnya warga kumpul karena heran, bukan karena yang meninggal, karena heran. Warga kumpul ditanyanya, guru, dia kenapa keluar dari kamar? Ada apa ini? Ini pasti ada sesuatu yang hebat ini. Kalau si Din keluar kamar ini, pasti ada sesuatu yang hebat. Akhirnya ditanya, wahai bulan, wahai masyarakat, siapa di sini yang meninggal hari ini namanya Fulan bin Fulan, seorang wali Allah, kekasih Allah yang dirindukan sama Nabi Muhammad. Bingung, warga ini bingung. Guru, Fulan bin Fulan wali kada ada. Hari ini yang meninggal wali kada ada. Cari, harus ada. Guru, ada yang meninggal tapi ahli maksiat, kami gak mau urusi. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Kita datangi rumahnya. Didatangi rumahnya. Kata guru ini datang ke rumahnya sama warga. Ditanya istrinya, wahai seorang wanita, bagaimana, apa amalan suamimu ini? Ini jawaban wanita ini pasrah sudah. Wahai guru, semua sudah tahu apa kelakuan suami saya setiap hari, semua sudah tahu. Tidak, saya tidak tanya kelakuan maksiatnya, saya tidak tanya kesalahannya. Apa amalan yang dilakukan yang warga tidak tahu? Diingat-ingat sama bininya. Oh iya, guru, ada dua amalan yang Sidin tidak pernah tinggalkan selama hidupnya. Walaupun Sidin ahli mabuk, tapi dua amalan ini tidak pernah ditinggalkan sama Sidin selama hidupnya. Apa itu? Yang pertama, dia tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Subuh dia sholat, duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Makanya cerita yang pertama tadi, Sidin kadang mau mabuk kalau bukan ibadah isya. Kenapa? Kadang mau meninggalkan sholat 5 waktu. Nah itu termasuk itu. Apalagi? Ditanya, apalagi? Ada satu lagi dulu. Apa itu? Yang kedua, Sidin kalau sudah pulang ke rumah mau makan, Sidin nggak mau makan kecuali ditemani sama anak yatim. Kecuali Sidin mencari anak yatim, diajak ke rumahnya, mau 1 orang, 5 orang, 10 orang, yang penting dia dapat anak yatim, makan bareng di rumahnya. Selama hidupnya tidak pernah makan sendirian kecuali ditemani sama anak yatim. Dan bahkan kadang-kadang anak yatim itu dihidupi sama Sidin sampai berhasil, sampai sukses. Itu kebiasaan beliau. Walaupun ahli maksiat, tapi punya amal soleh yang menjadikan dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi kita ini orang yang banyak maksiat, tidak ada amaliyah yang bisa kita andalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan apa? Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh jalal. Katanya dikatakan dalam kitab Al-Rahmah Saudan,
Kemudian baca hadal wassalam, ya Rabbi, ma makna amal lokas punah buluh zal. Ini yang ngomong wali, orang soleh. Apa kata beliau? Ya Allah, saya ini gak punya amal. Padahal sidin sholatnya 1000 rakaat. Padahal sidin setiap hari khatam Quran. Padahal sidin sodakohnya luar biasa. Angkat tangan, ya Allah, saya gak punya amal, ya Allah. Lokas punah buluh zal. Yang saya lakukan selama ini gak ada artinya di hadapanmu. Sia-sia, gak ada artinya. Lakin arju dan jalan bijahi wa nisbatimah. Akan tetapi aku selalu mengharap keagunganmu, aku selalu mengharap ampunanmu, aku selalu mengharap ridhamu ya Allah. Maka berkat walid Fatimah yaitu Nabi Muhammad SAW, ampuni dosaku, masukkan aku ke dalam surgamu dengan ridhamu. Masya Allah ya. Ulama doanya begitu. Jadi kita jangan putus asa. Walaupun amal kita sedikit, maksiat kita banyak, terus beramal untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat hidayah, dapat petunjuk, dan insyaallah kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan insyaallah Allah masukkan kita semua kumpul berataan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minta maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kunna muslimin minal samawati ila sa'adat, minal nari ila jannati, wa minal idabi ila rahmah, wa minal junubi ila al-akhirah, wa minal isabi ila al-ihsan, wa minal hawfi ila al-aman, wa minal fakri ila al-bina, wa minal ila al-izya, wa minal ihanati ila al-karamah, wa minal bayki ila sa'ati, wa minal syara ila al-khayri, wa minal yusri ila al-yusri, wa minal idbari ila al-idbar, wa minal saqami ila sa'ati, wa minal sa'ati ila ridha, wa minal aflati ila al-ibadah, wa minal qudrati ila al-ijtihad, wa minal idlali ila taufiq, wa minal bid'ati ila sunnah, wa minal jawri ila ijlah. Allahumma aminna ala dinina fid dunya, wa ala dunya bit taqwa, wa ala taqwa bil amal, wa ala amal bil taufiq, wa ala jami'i dhalika bil lutfi mu'li ila ridhaka, al-mu'li ila jannati ma'subi dalika binadari ila wajhil karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Hawsahu, ya Hawsahu, ya Akramal Akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahib bil Idam. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma as'aluka taufiq lima hadaka minal a'mali wa sidqa tawakkuli alaika wa hasna nadaratika wa dunya ta'aman siwa. Ilahi ya latif ya raja ya wadud ya qawiyyu ya matin. Nas'aluka ta'aluka biha wasta'faka wa lutfan samilan min ladunka, wa rizqan wasi'an haniyan mari'an wa sinan tawilan, wa amal shalihan fil iman wal yakin, wa mulamatan fil haqqi wa da'i, wa izza wa syarafan yabqa, wa yatamadu la yasabbu takabaru wa la na'u wa la sadu innaka sami'un qarib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.